Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mas Kus dari Unggas TV. Kali ini pembahasan kita adalah bagaimana kita berternak dalam lingkungan dan tempat yang sangat luas di daerah perkebunan kelapa sawit. Ini direkomendasikan kepada saudara-saudaraku yang bertempat tinggal di area yang mempunyai kebun kelapa sawit yang sangat luas. Sembari kita berkebun atau mengurus kebun, kita bisa mencari income tambahan dengan memelihara unggas dari jenis ayam kampung. Seperti dalam tayangan video kali ini nanti, bagaimana tata cara berkebun sambil beternak unggas dari jenis ayam kampung. Yang nampak di belakang saya ini adalah perkebunan kelapa sawit yang masih berproduksi. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk beternak unggas dari jenis ayam kampung. Di samping pakan alami yang sudah tersedia di alam, bisa dimanfaatkan untuk ternak unggas ayam kampung kita. Kita hanya menambahkan sedikit pakan yang dibutuhkan oleh mereka. Tentunya biaya produksi yang kita keluarkan sangat sedikit. Ini sangat direkomendasikan kepada saudara-saudaraku daerah perkebunan. Ini di daerah Sumatera Utara, Pekanbaru, Jambi, Palembang, bahkan di daerah Kalimantan yang sangat luas lokasi perkebunan. Demikian nanti bisa kita saksikan dalam tayangan video Unggas TV kali ini. Mari kita saksikan bagaimana tata cara beternak dalam lingkungan perkebunan kelapa sawit. Mari kita saksikan tayangan videonya. Ini adalah sistem peternakan ayam kampung secara lepas liar atau umbaran. Dengan sistem seperti ini, biaya modal yang kita keluarkan untuk pakan tentunya sangat minim. Kita hanya menambahkan pakan yang sederhana, yakni apa yang kita ada, seperti nasi sisa atau sisa-sisa sayur yang ada di rumah, bisa kita tambahkan untuk ayam-ayam ini. Untuk nutrisi sendiri dari protein, mereka akan mencarinya di alam liar dari protein hewani jenis ulat atau belalang, cacing, dan sebagainya. Hijauan dari mereka didapatkan dengan cara merumput seperti ini. Mereka makan rumput, hingga untuk kebutuhan vitamin dari sayur-sayuran hijauan mereka mendapatkannya secara mandiri. Untuk peternakan seperti ini membutuhkan lahan yang sangat luas. Ini bisa direkomendasikan kepada kita yang berada di perkebunan di daerah perkebunan sawit atau di perladangan. Ini bisa direkomendasikan untuk memanfaatkan situasi dan keadaan kondisi kita. Lahan yang luas bisa kita manfaatkan sembari kita berkebun atau kita bertani. Dengan sistem seperti ini, income atau pendapatan yang kita peroleh tentunya sangat banyak. Tinggal bagaimana kita memanage-nya. Yang penting dan yang terutama adalah bagaimana kita menggunakan mesin tetas dari indukan ini yang sudah bertelur. Bisa kita tetaskan sendiri untuk lebih memperbanyak jumlah dari anakan atau DOC ayam-ayam ini. Dari indukan yang berkualitas tentunya kita bisa memproduksi DOC yang berkualitas pula. Seperti ini indukannya. Dengan demikian kita tinggal menyediakan untuk kandang pembesaran. Kandang pembesaran yang dimaksud adalah seperti yang sudah kita tayangkan dalam video-video kita. Saudara-saudaraku bisa mengupdate dalam tayangan video Unggas TV yang menayangkan bagaimana kandang pemeliharaan dari mulai dari mesin tetas hingga ke dalam kandang pembesaran. Untuk indukannya, ini tinggal bagaimana kita berada di tempat tinggal yang bagaimana kita mengupayakan
sistem yang seperti apa jika kita bertempat tinggal di daerah yang sangat luas seperti ini, di daerah perkebunan kelapa sawit. Tentunya lahan yang begini luas bisa kita manfaatkan dengan memelihara unggas jenis ayam kampung dengan kemampuan berapa jumlah indungan dan pejantan, tinggal kita memanajemennya. Yang perlu direkomendasikan adalah indungan yang kita pelihara tentunya dari indukan yang berkualitas, demikian pula dari pejantannya. Ini sangat direkomendasikan supaya dari hasil DOC tidak menjadi sia-sia hasilnya, dan bisa nanti dalam 2,5 bulan atau 3 bulan kita sudah dapat memproduksi DOC dengan produksi DOC. 2,5 bulan dari produksi DOC kita sudah bisa menjual dari DOC tersebut, sudah bisa dijual ketika umur 2,5 bulan. Sangat simpel memang untuk memulai daripada usaha peternakan ayam kampung ini. Unggas jenis ayam kampung memiliki ketahanan dari serangan penyakit. Apalagi kita berada di dalam daerah perkebunan seperti ini sangat cocok untuk pemeliharaan unggas jenis ayam kampung. Nilai ekonominya, ini ayam kampung unggas yang harganya bisa dikatakan cenderung mengalami paling tidak stagnan atau standar, tidak mengalami penurunan yang signifikan, atau kecenderungannya harganya semakin mahal. Saat-saat seperti ini bisa di atas 40.000, dan yang paling murah adalah 35.000. Jadi bisa dikalkulasi oleh saudara-saudara sekalian berapa income yang kita bisa dapat dengan memelihara ayam kampung ini beberapa ekor indukan. Seperti yang sudah kita tayangkan dalam tayangan video, dengan 10 ekor saja kita sudah bisa mendapat hasil jutaan rupiah per bulan. Ini tinggal bagaimana nanti kita merawat dan mengurusnya serta memanajemennya. Modal utama kita adalah tempat yang luas, bisa kita manfaatkan, dan untuk sistem perkandangannya ini sangat sederhana. Tinggal kita membuatkan para ayam-ayam kampung ini sudah dapat beristirahat sendiri, masuk kandang sendiri, dan keluar kandang sendiri. Di pagi hari kita hanya menambahkan tambahan pakan, dan di sore harinya kita tinggal memberikan tambahan pakan pula, tergantung bagaimana kita memberikan jenis pakan apa, dengan kombinasi apa. Ini kembali sudah bisa diupdate dalam tayangan video Unggas TV. Kombinasi pakan yang bernutrisi tinggi dan dengan bahan alami yang cukup murah. Demikian simpelnya beternak ayam kampung. Bagi saudara-saudaraku sekalian yang berniat dan berminat, bisa mencari inspirasi, mencari referensi, dan menjadikan inspirasi bisnis di bidang peternakan unggas dari ayam kampung ini. Inspirasinya bisa diupdate dalam tayangan video Unggas TV, channel yang membahas tentang dunia penunggasan dari segala macam jenis unggas dalam proses perkembangbiakan dan pemanfaatan limbah unggas tersebut, kolaborasi bisnis di dunia pertanian dan peternakan unggas. Demikian dari tayangan video kita kali ini, semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Dari saudara-saudaraku saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam sukses sejahtera selalu buat saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.